Halo Toys Lovers, kita ketemu lagi di video tutorial setelah lama saya tidak membuat video. Jadi banyak pertanyaan, Mas kasih tutorial dong cara memakai paintbrush atau apapun itu bentuknya, ya kan. Dan kali ini saya memilihkan pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, bahwasanya bisa nggak memakai cat aerosol dengan mempergunakan paintbrush. Dan jawabannya sangat bisa, hahaha. Dan ini sebetulnya dari kerjaan yang sudah jadi saya di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan cat aerosol dengan menggunakan paintbrush. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dulu, pencet loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Toys kita. Kita mulai sekarang. Baik, langsung kita mulai saja ya persiapannya. Jadi untuk persiapan kali ini, kebetulan saya ada media yang akan dicat, dan kebetulan saya ada pekerjaan untuk pengecatan custom Hot Wheels. Ini medianya, kemudian kita siapkan cut plastik, kemudian cat aerosol. Ini saya mempergunakan merek Pilok warna silver, dan juga ada, jangan lupa, untuk thinner A spesial, dan juga untuk airbrushnya, paintbrushnya. Dan kebetulan saya menggunakan paintbrush yang dual clutch. Ini ada setelan anginnya, di sini, dan ujung cap untuk nozzle capnya saya biasanya lebih suka mempergunakan yang model mahkota. Nah, keunggulannya seperti apa untuk menggunakan paintbrush seperti ini, nanti saya akan buat video selanjutnya ya, video yang lain. Nah, medianya sudah saya cat dengan cat dasar atau biasa disebut primer. Nah, tipsnya dalam mengecat itu ialah sebetulnya sama, nanti mempergunakan cat primer. Ada pertanyaan, Mas, kalau misalnya cat primer itu apakah bisa menggunakan cat aerosol? Karena aerosol itu sangat tebal sekali, makanya itu untuk kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengaplikasikan cat aerosol, dipindah caranya ke cat paintbrush agar bisa lebih tipis jadinya. Oke, dan cara pengecatannya juga nanti sama. Jadi bisa menggunakan cat primer aerosol ya, nanti caranya juga sama, di aplikasiannya cara mengaplikasikannya sama. Tapi juga ingat bahwasanya cat primer itu sebetulnya harus kalau bisa 2 kali ya, 2 kali pengecatan, tetapi dengan durasi 1 hari. Jadi layer pertama 1 hari, dibiarkan dulu 1 hari, kemudian 1 hari kemudian dicat ulang lagi dengan primer, tunggu 1 hari sampai 2 hari. Karena apa? Jangan langsung dicat, agar cat primernya ini juga mengeras dulu dan akhirnya bisa maksimal. Oke, begitu ya, kita akan mulai. Yang pertama-tama kita akan mengencerkan dulu, karena sekali lagi seperti yang saya bilang bahwasanya pengaplikasian mengecat menggunakan airbrush itu intinya, kuncinya itu ialah tinning atau pengenceran. Jadi cara mengencerkan itu seperti apa? Karena dalam menggunakan airbrush itu cat yang harus dipergunakan itu harus tinning atau encer. Seberapa encernya harus encer, tapi jangan terlalu encer lah ya. Mungkin viscosity-nya, keencerannya mungkin bisa kita nanti kita lihat ya caranya.
Karena kalau misalnya tidak diencerkan, cat yang keluar di paintbrush tidak akan bisa maksimal karena ini lubangnya kecil sekali ya. Jadi harus diencerkan sekali. Oke, kita mulai ya. Untuk yang pertama, caranya ialah kita nanti ambil cup ya. Kemudian kita semprotkan cat ya, dikocok dulu cat ini ke dalam cup sampai cat itu nanti akan berkumpul di cup ini. Cairan cat yang ada di aerosol disemprotkan ke sini, jadi sudah mengumpul cat nanti. Oke, kita akan coba dulu ya untuk menyemprotkan, memindahkan aplikasi cat aerosol ke cup dulu. Jadi seperti ini. Jadi setelah cat disemprotkan, jadi catnya akan mengumpul di sini. Seperti ini ya. Ini silver metalik. Nah, kemudian caranya ialah mengencerkan cat aerosol ini, kita tuangkan thinner A spesial sehingga keencerannya bisa encer atau sesuai dengan keenceran yang kita inginkan nanti. Kemudian kita aduk pelan-pelan, jadi jangan terlalu banyak-banyak dulu, jadi sedikit-sedikit dulu diaduk sampai juga keencerannya bagus. Nah, ini dia hasilnya setelah cat kita tambahkan dengan thinner A spesial. Jadi sebetulnya sangat encer sekali ya. Nah, itu keencerannya seperti itu. Jadi caranya melihat itu ialah dengan mengambil adukannya, kemudian tempelkan. Dia akan cair, tetapi warnanya tidak hilang. Kalau misalnya warnanya hilang, itu berarti thinnernya terlalu banyak. Jadi sangat encer sekali. Jadi misalnya kita bisa lihat itu encer sekali. Itu warna silver ya. Kenapa kok kalau misalnya dilihat situ kok tidak bercampur ya? Karena kalau misalnya silver memang seperti itu ya. Oke, nah setelah itu, setelah sudah jadi cat, kita tuangkan di cup dan langsung bisa mulai menyemprot. Untuk catnya sudah kita masukkan ke dalam cup ya, jadi kita tuang. Dan ada baiknya kalau misalnya kita coba dulu ya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dirasa cat itu keluarnya sulit, berarti itu teman-teman bisa menambahkan thinner lagi di campuran catnya. Yes, baik, sudah cukup. Kita akan mulai pengecatannya.
itu dia cara yang mudah untuk mengecat, memindahkan, mengaplikasikan cat aerosol dengan memindahkan ke paintbrush ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi cat apapun intinya ialah jika kita menggunakan airbrush harus diencerkan terlebih dahulu, ditinning terlebih dahulu. Dan cara tinning juga banyak ya, macam-macam jenis cat juga, macam-macam juga, dan untuk campuran thinner juga bermacam-macam. Jadi kita juga harus mempelajari cat apa yang kita pakai. Tapi intinya semua cat itu harus diencerkan menggunakan thinner. Jika kalau misalnya cat duko, kemudian aerosol, kemudian apapun itu bentuknya, itu tapi khusus cat semprot ya. Jadi bukan cat kuas, intinya bukan cat enamel ya. Itu bisa diencerkan dengan menggunakan thinner A spesial. Juga bisa thinner A spesial itu juga macam-macam ya. Bisa digunakan untuk cat liquor seperti ini, kemudian juga ada Tamiya seperti ini, kemudian ada cat duko, kemudian yang lain-lain lah, banyak lah. Yang intinya ialah itu diperlukan thinner untuk mengencerkan. Pakai thinner A spesial bisa. Kalau misalnya mau satu merek, misalnya seperti ini, pakai Mister Color untuk hobi misalnya, bisa juga. Tetapi untuk merogoh kocek juga lumayan mahal untuk beli thinnernya. Kemudian ada pertanyaan, Om, apakah untuk cat akrilik itu bisa dipergunakan menggunakan paintbrush? Oke, jawabannya tetap bisa. Asalkan thinner yang dipergunakan itu ialah thinner khusus untuk akrilik ya. Jadi misalnya cat akrilik itu thinningnya atau mengencerkannya itu paling sulit, dan thinnernya juga khusus, tidak bisa dibuat sembarangan. Kalau misalnya yang biasa sering pakai itu ialah saya pakai thinner menggunakan Tamiya. Jadi thinner akrilik untuk cat akrilik menggunakan merek Tamiya. Kemudian kalau misalnya ada juga thinning itu menggunakan pengencer medium biasanya. Jadi ada yang namanya akrilik medium thinning ya. Jadi cari aja banyak. Mungkin untuk lebih lengkapnya saya akan menjelaskan di video tutorial yang selanjutnya. Ya, intinya semua bisa. Kecuali paintbrush ini tidak direkomendasikan untuk cat kayu, cat besi yang kuas, itu jangan ya dipakai ya. Kalau misalnya untuk cat besi, pakailah cat duko atau memang cat khusus semprot menggunakan alat. Jadi seperti itu tutorialnya untuk kali ini. Sebetulnya caranya cukup mudah, dan ini hasilnya dari pengecatan tadi. Nah, itu dia hasilnya. Kenapa harus mempergunakan airbrush? Agar cat yang dikeluarkan itu ialah tidak tebal, jadi detailnya juga masih bisa kelihatan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kebetulan saya ada kerjaan untuk custom Hot Wheels. Nah, seperti ini ya. Dan ini baru catnya aja, belum nanti dilapisi dengan clear. Nah, cara menggunakan clear juga seperti itu. Jadi clearnya juga kalau misalnya mau pakai aerosol seperti tadi, caranya sama. Jadi clearnya disemprot dulu di cup, kemudian dikasih thinner ya, agar bisa encer itu. Kemudian kalau misalnya ada lagi pertanyaan juga, Mas, kalau misalnya cat metalik, misalnya cat metalik itu thinnernya khusus. Gunakanlah kalau misalnya kita menggunakan metalik, kalau misalnya
pearl ya, mutiara, itu kalau misalnya bisa pakai thinner PU atau biasa disebut thinner PU. Thinner PU itu lebih bagus kalau misalnya dipergunakan untuk mencampur atau men-trimming cat pearl, mutiara atau metalik, karena dia akan bisa mengeluarkan metaliknya atau pearlnya, tetapi untuk mengeringkannya itu lebih lama, makanya itu dia akan lebih bagus keluarnya. Jadi sekian dulu ya, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung komen aja di kolom komentar, ada pertanyaan pasti saya jawab. Dan sekali lagi jangan lupa pen brushnya dibersihkan setelah pakai agar pen brush kalian juga awet untuk dipakai di kemudian hari. Oke, sekian dulu video dari saya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam mainan dan tetap